Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel YouTube Aulia Effendi. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana kisah dari kedermawanan para sahabat Nabi SAW di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kisah kedermawanan para sahabat Rasulullah SAW bukan sekadar tentang memberi, melainkan tentang totalitas cinta kepada Sang Pencipta. Di bulan Ramadan, intensitas kedermawanan mereka meningkat drastis, mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW yang digambarkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Berikut ini adalah narasi mendalam mengenai kedermawanan para sahabat yang akan membawa kita menyelami samudra keikhlasan mereka. Namun, sebelum masuk pada kisahnya, mohon luangkan waktu sahabat semuanya untuk subscribe channel ini, like, komen, dan bagikan video ini kepada teman-teman sahabat semuanya. Sahabat Nabi SAW yang pertama, yaitu Utsman bin Affan, dengan kisah sang pemilik sumur rumah. Di sebuah Ramadan yang terik di Madinah, kaum muslimin mengalami krisis air yang hebat. Satu-satunya sumber mata air yang jernih adalah sumur rumah milik seorang Yahudi yang menjual airnya dengan harga sangat mahal. Melihat penderitaan saudaranya, Utsman bin Affan tidak berpikir dua kali. Beliau membeli setengah kepemilikan sumur tersebut dengan harga fantastis. Pola pembagiannya yaitu sehari milik Utsman, sehari milik si Yahudi. Pada hari giliran Utsman, beliau menggratiskan air tersebut untuk seluruh penduduk Madinah. Kedermawanan Utsman mencapai puncaknya ketika beliau akhirnya membeli seluruh sumur tersebut dan mewakafkannya untuk umat hingga hari kiamat. Di bulan Ramadan, Utsman juga dikenal sering memerdekakan budak dan menjamu ribuan orang berbuka puasa dengan hidangan terbaik, sementara beliau sendiri hanya memakan roti kering dan cuka. Sahabat Nabi SAW yang kedua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dengan kisah menitipkan Allah dan Rasul-Nya. Puncak kedermawanan Abu Bakar seringkali dikaitkan dengan momen perang Tabuk, namun ruh kedermawanannya selalu menyala setiap Ramadan. Abu Bakar adalah sosok yang tidak menyisakan ruang bagi harta di hatinya. Suatu hari di bulan suci, beliau melihat para sahabat berlomba memberikan sebagian harta mereka. Umar bin Khattab datang dengan separuh hartanya. Merasa kali ini ia akan mengalahkan Abu Bakar. Namun, Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab dengan tenang, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya bagi mereka." Bagi Abu Bakar, Ramadan bukan tentang berapa banyak sisa saldo yang dimiliki, melainkan seberapa besar kepercayaan bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan hamba-Nya yang berbagi. Sahabat Nabi SAW yang ketiga, yaitu Abdurrahman bin Auf, dengan kisah kafilah emas yang menggetarkan Madinah. Suatu sore menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan, penduduk Madinah mendengar suara gemuruh yang hebat, seperti gempa bumi. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Suara apa itu?" Seseorang menjawab, "Itu adalah kafilah dagang Abdurrahman bin Auf yang baru kembali dari Syam. Ada 700 unta yang membawa gandum, tepung, dan bahan makanan." Madinah bergetar karena besarnya kafilah itu. Alih-alih menyimpannya untuk keuntungan pribadi, di tengah melonjaknya harga pangan, Abdurrahman bin Auf mengumumkan, "Saksikanlah bahwa seluruh kafilah ini dengan segala muatannya, aku sedekahkan untuk penduduk Madinah karena mencari ridha Allah." Beliau adalah pebisnis ulung yang tangan kanannya tidak tahu apa yang diberikan tangan kirinya, meskipun sedekahnya tampak seperti gunung yang nyata bagi orang lain. Sahabat Nabi SAW yang keempat, yaitu Ibnu Umar, dengan kisahnya berbagi meski dalam keinginan. Abdullah bin Umar
adalah sosok yang sangat ketat dalam mengikuti sunnah. Beliau tidak pernah berbuka puasa kecuali bersama anak-anak yatim dan orang miskin. Pernah suatu ketika, saat beliau sedang berpuasa dan sangat menginginkan sepotong ikan, istrinya bersusah payah mencarikan ikan tersebut. Saat hidangan sudah tersaji dan waktu berbuka tiba, seorang pengemis mengetuk pintu. Tanpa ragu, Ibnu Umar memberikan ikan tersebut kepada si pengemis. Istrinya protes, "Kami bisa memberikan hal lain kepadanya. Engkau sangat menginginkan ikan ini." Ibnu Umar menjawab, "Aku ingat firman Allah, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai." Sahabat Nabi SAW yang kelima yaitu Talhah bin Ubaidillah dengan kisah Talhah Al-Khair. Talhah bin Ubaidillah pernah mendapatkan keuntungan sebesar 700.00 dirham dari hasil perniagaannya di Hadramaut. Namun, malam itu beliau tidak bisa tidur. Wajahnya gelisah dan penuh kecemasan. Istrinya bertanya, "Apa yang terjadi padamu, wahai suamiku?" Talhah menjawab, "Bagaimana perasaan seseorang yang bermalam, sementara di rumahnya ada harta sebanyak ini, sedangkan ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada nyawanya?" Keesokan paginya, yang bertepatan dengan hari-hari Ramadan, beliau membagi-bagikan seluruh uang itu hingga tidak tersisa 1 dirham pun. Karena kedermawanannya yang meluap-luap ini, Rasulullah menjulukinya Talhah Al-Khair, Talhah yang penuh kebaikan. Sahabat Nabi SAW yang keenam yaitu Aisyah binti Abu Bakar dengan kisahnya memberi saat lapar. Ibu kita, Aisyah radhiyallahu anhu, mewarisi sifat ayahnya. Suatu ketika di bulan Ramadan, beliau mendapatkan kiriman 100.000 dirham. Saat itu Aisyah sedang berpuasa. Beliau memanggil pembantunya dan mulai membagikan uang itu kepada fakir miskin di Madinah. Sore harinya, saat waktu berbuka tiba, uang itu habis tak bersisa. Pembantunya berkata, "Wahai Ummul Mukminin, tidakkah engkau sisakan 1 dirham saja untuk kita membeli daging sebagai lauk berbuka?" Aisyah tersenyum dan menjawab, "Mengapa engkau tidak mengingatkanku tadi? Jika kau ingatkan, mungkin aku akan melakukannya." Beliau begitu asyik dalam nikmatnya memberi, hingga lupa pada rasa laparnya sendiri. Mengapa para sahabat begitu dermawan di bulan Ramadan? Ada 3 alasan utama. Pertama, keyakinan pada lipat ganda pahala. Mereka memahami bahwa 1 amal wajib di Ramadan setara dengan 70 amal wajib di bulan lain, dan amal sunnah setara dengan amal wajib. Kedua, zuhud terhadap dunia. Bagi mereka, harta hanyalah alat transportasi menuju akhirat. Ketiga, rasa empati yang tinggi. Puasa mengajarkan mereka bagaimana rasanya lapar, sehingga mereka tidak tega melihat orang lain kelaparan saat mereka memiliki kelebihan. Kisah-kisah di atas bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk diimitasi sesuai kemampuan kita. Jika kita tidak mampu menyedekahkan 700 unta, seperti Abdurrahman bin Auf, mungkin kita bisa menyediakan 700 paket takjil. Jika kita tidak mampu memberikan seluruh harta, seperti Abu Bakar, kita bisa memberikan sebagian kecil, namun dengan keikhlasan yang besar. Ramadan adalah momentum untuk mematahkan belenggu kikir yang ada di dalam hati. Karena pada akhirnya, harta yang benar-benar milik kita bukanlah yang kita simpan di bank, melainkan yang telah kita titipkan melalui tenggen-tenggen orang yang membutuhkan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah-kisah kedermawanan para sahabat tersebut disarikan dari kitab-kitab sejarah Islam klasik tarikh, biografi tokoh, siar, serta kitab hadis yang menjadi rujukan utama para ulama. Berikut ini adalah rincian sumber utama untuk masing-masing kisah. Pertama, kitab biografi dan sejarah utama. Syiar Alam Al-Nubala,
karya Imam Az-Zahabi. Ini adalah rujukan paling otoritatif untuk mengetahui detail kehidupan, sifat, dan harta kekayaan para sahabat, seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibnu Katsir, mencatat peristiwa sejarah besar, termasuk kedermawanan kafilah dagang Abdurrahman bin Auf yang menggetarkan Madinah. Al-Istiabi fi Ma'rifat al-Ashab, karya Ibnu Abdil Bar, berisi kompilasi biografi sahabat dan kedermawanan mereka dalam membela dakwah Rasulullah SAW. Kedua, kitab hadis dan atsar, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, terutama dalam bab Fadail Syabah, keutamaan para sahabat. Contohnya, hadis tentang karakter Nabi SAW yang lebih dermawan daripada angin di bulan Ramadan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di kedua kitab ini. Sunan At-Tirmidzi memuat dialog antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab saat pengumpulan harta untuk perang Tabuk. Muwatta Imam Malik sering menjadi rujukan untuk kisah-kisah Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab, yang sangat disiplin dalam mengikuti sunnah, termasuk kebiasaan makannya bersama anak yatim. Ketiga, sumber spesifik per kisah. Kisah sumur rumah Utsman bin Affan diriwayatkan dalam berbagai hadis, salah satunya tercatat dalam Sunan An-Nasai. Utsman membeli sumur tersebut setelah Nabi SAW menjanjikan surga bagi siapapun yang membelinya untuk umat. Kisah Aisyah radhiyallahu anha memberi saat puasa. Kisah ini populer dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dan Al-Zuhd karya Imam Ahmad, menggambarkan bagaimana Aisyah sangat dermawan, meski secara pribadi hidup sangat sederhana. Kisah Talhah bin Ubaidillah, detail mengenai kegelisahannya memegang uang 700.000 dirham, dicatat dengan apik dalam Hilyatul Aulia karya Abu Nuaim Al-Asfahani. Kisah-kisah ini telah diceritakan kembali secara turun-temurun oleh para pendakwah dan penulis sejarah untuk memotivasi umat Islam dalam berderma, terutama saat memasuki bulan suci. Itulah kisah dari kedermawanan para sahabat Nabi SAW pada bulan Ramadan. Karena pada akhirnya, harta yang benar-benar milik kita bukanlah yang kita simpan di bank, melainkan yang telah kita titipkan melalui tenggen-tenggen orang yang membutuhkan. Semoga kita bisa meneladani sifat dari kisah para sahabat Nabi SAW dan dijanjikan masuk surga. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sahabat semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel Aulia Effendi, like, komen, dan bagikan video ini kepada teman-teman sahabat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.